Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita jumpa lagi dengan saya Ibu Madia. Kali ini kita akan membahas tentang fluida. Pada saat ini kita akan mempelajari fluida dengan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membagi fluida itu menjadi dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah fluida statis. Di sini nanti kita akan menerapkan fluida statis dan bagaimana diterapkan pula dalam teknologi. Dalam fluida statis yang akan kita bahas, pertama mengenai konsep dari fluida statis dan penerapan hukum fluida statis. Untuk konsep fluida statis, nanti kita akan membahas tentang tekanan, terutama tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, dan tekanan permukaan. Kemudian dilanjutkan dengan kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Untuk penerapan hukum fluida statis, ini nanti terutama penerapan pada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, kita mulai tentang konsep dari fluida statis. Untuk konsep tekanan dan tekanan hidrostatis, perbedaannya ya, untuk tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang. Di tekanan itu sama dengan gaya persatuan luas. Sedangkan tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi, tekanan hidrostatis sama dengan Rho kalikan G kalikan H. Rho di sini adalah massa jenis dari zat cair. Sedangkan G-nya, percepatan gravitasi, biasanya kita pakai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H di sini diukur dari permukaan fluida atau zat cair sampai ke dalam dasar dari fluida atau zat cair. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida maka merupakan penjumlahan keseluruhan fluida yang ada pada wadah itu. Misalkan di sini ada dua fluida, fluida pertama dan fluida kedua. Maka nanti tekanan hidrostatisnya merupakan penjumlahan dari tekanan dari dua fluida ini. Jadi nanti Rho GH1 ditambah dengan Rho 2 G2. Sedangkan tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida seperti ini, maka di titik ini dan di titik sebelah sini B, ini mempunyai tekanan yang sama besarnya. Sehingga nanti tekanan di A sini yang mempunyai H1 dan tekanan di B yang mempunyai H2 mempunyai besar tekanan yang sama. Dengan kata lain, karena G di sini, di A dan di B adalah sama, maka nanti persamaannya menjadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Rho 1 bertempatan pada di sini, pada fluida A, dan Rho 2 pada fluida B. Sedangkan yang dimaksud dengan tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer pada tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang terukur. Jadi P sama dengan PO ditambah Rho GH. PO ini merupakan tekanan atmosfer. Kemudian tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Sehingga permukaan zat cair akan cenderung mengkerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Jadi tegangan permukaan sama dengan gaya persatuan panjang permukaan. Dan di sini dicontohkan oleh serangga yang ada di permukaan zat cair. Seolah di permukaan zat cair ini ada lapisan tipis yang melindungi supaya serangga ini tidak tenggelam ke dalam zat cair. Surfaktan adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Contohnya di sini adalah air sabun. Sehingga nanti tegangan permukaannya sama dengan W dibagi 2L.
Ini adalah berat dari kawat yang menuju ke gravitasi bumi. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Jadi kenaikan dari permukaan fluida atau zat cair diberikan persamaan 2 kalikan gamma cos theta per rho kalikan G dan R. R ini adalah jari-jari dari pipa kapiler, sedangkan rho-nya adalah massa jenis dari zat cair. Sedangkan theta di sini adalah sudut kontak yang dibentuk antara dinding dengan kenaikan permukaan atau penurunan fluida. Selanjutnya viskositas. Viskositas di sini adalah gerakan dari lapisan fluida yang akan menimbulkan gesekan. Jadi makin besar viskositas fluida, makin sulit benda tersebut dalam fluida bergerak. Seperti ini. Dicontohkan. Ya. Sehingga nanti gaya Stokesnya sama dengan 6 kalikan V R kalikan V. Dikalikan juga dengan koefisien viskositas. Kita lihat di sini ada gaya ke atas FA, kemudian gaya viskositasnya ke atas, dan berat dari benda M kalikan G. Dan nanti bendanya teluncur menuju ke bawah dengan kecepatan sebesar 2R kalikan G per 2 kalikan koefisien viskositas dikalikan dengan massa jenisnya bola dikurangi dengan massa jenisnya fluida. Lanjutkan lagi. Kalau tadi adalah konsep tentang fluida statis, nah sekarang hukum yang ada pada fluida statis. Dalam fluida statis ada 2 hukum, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Hukum Pascal di sini dijelaskan, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Jadi tekanan pada permukaan di sini sama dengan permukaan kedua di sini. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita lanjut dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, gaya angkat itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di fluida atau di zat cair. Atau bisa juga dengan sama dengan rho-nya fluida kalikan gravitasi dengan volume yang dipindahkan. Volume di sini adalah volume fluida yang dipindahkan karena ada benda yang masuk ke dalam fluida itu. Nah, sekarang penerapannya. Dalam fluida statis ada 2 hukum, hukum Pascal dan Archimedes. Nah, penerapan hukum Pascal di sini kita lihat ada pompa hidrolik. Kemudian ada mesin hidrolik pengangkat mobil, ini biasanya pada pencucian mobil. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Dan juga ada rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini biasanya dipakai pada mobil. Kemudian penerapan hukum Archimedes berlaku juga pada konsep benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Benda dikatakan mengapung apabila fluida mempunyai massa jenis lebih besar daripada massa jenisnya benda. Dan dikatakan benda itu melayang jika massa jenisnya fluida sama dengan massa jenisnya benda. Dan dikatakan benda itu tenggelam apabila massa jenisnya fluida lebih kecil daripada massa jenisnya benda. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini penerapan hukum Archimedes selain yang tadi, peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang.
Hukum Archimedes juga diterapkan pada hidrometer, kemudian pada kapal selam. Jadi kapal selam bisa posisi di permukaan, posisi di dalam air, kemudian kapal laut, dan balon udara. Itu tadi adalah konsep dari fluida statis dan juga penerapannya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penjelasan tentang fluida statis. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.